Bayangkan, jika dunia ini menawarkanmu kekuasaan, jabatan dan kemuliaan, tapi kamu memilih hidup sederhana, tanpa istana, tanpa sorotan, tanpa ambisi. Namanya jarang disebut dalam drama heroik. Ia bukan yang paling keras suaranya, bukan pula yang paling banyak bicara. Tapi ketika Nabi berkata, "Setiap umat punya orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah." Madinah terdiam. Di antara para singa, di antara para penakluk, ada satu lelaki yang justru takut. Bukan pada pedang, tapi pada amanah. Inilah dia, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dengan julukan orang kepercayaan umat. Ikuti kisah selengkapnya hanya di Kismah, Kisah Hikmah. Ini bukan kisah tentang kemenangan. Ini kisah tentang hati yang tidak pernah merasa layak, meski seluruh umat mempercayainya. Bagian 1. Lelaki yang tidak mengejar dunia. Di kota Makkah yang panas dan keras, seorang pemuda Quraisy hidup tenang. Tidak terkenal karena syair, tidak dikenal karena harta. Ia hanya dikenal sebagai lelaki jujur. Namanya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah berasal dari keluarga terpandang Quraisy. Ia punya kesempatan menjadi elit. Ia punya peluang menjadi bangsawan yang disegani. Tapi ketika dakwah Nabi Muhammad SAW datang, ia tidak menunggu mayoritas setuju. Ia tidak menunggu aman. Ia memilih iman. Masuk Islam di fase awal berarti siap diboikot, siap dipukul, siap kehilangan segalanya. Dan ia kehilangan, bahkan keluarganya sendiri. Di Perang Badar, ia berdiri di barisan Muslim. Di hadapannya, ayahnya sendiri. Ayahnya memaksanya kembali ke jahiliyah. Dan hari itu, iman lebih berat dari darah. Ketika ayahnya memaksanya untuk bertempur dengannya, setiap langkahnya di Perang Badar selalu dikejar oleh ayahnya. Gejolak hatinya bergemuruh. Ia menangis setelahnya, bukan karena takut mati, tapi karena harus memilih Allah di atas segalanya. Dan Allah mengabadikan orang-orang seperti dia dalam Al-Quran. Dari pilihan imannya ini, turunlah Quran Surat Al-Mujadilah, ayat ke-22. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau kerabatnya. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hatinya dan menguatkan mereka dengan pertolongan darinya. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Abu Ubaidah tidak pernah bangga dengan itu. Ia justru merasa kecil. Bagian 2. Gigi yang tanggal karena cinta. Kadang cinta tidak perlu teriak. Kadang cinta justru melukai diri sendiri. Perang Uhud, pasukan Muslim terpukul.
di sebuah lembah bernama Uhud. Debu berterbangan, langit seperti meredup, dan sejarah sedang ditulis dengan darah dan air mata. Pasukan Muslim sempat menang, namun ketaatan diuji. Sebagian pemanah meninggalkan posisi dan musuh datang dari arah yang tak terduga. Kacau, teriakan, benturan pedang, lalu terdengar suara yang mengguncang jiwa. Muhammad telah terbunuh. Seakan waktu berhenti. Sebagian sahabat terduduk, sebagian kehilangan arah. Tapi tidak dengan satu lelaki. Namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ia tidak bertanya. Ia tidak memastikan. Ia tidak menunggu kabar. Ia berlari. Di tengah hujan panah, di tengah pedang yang mengayun liar, di antara tubuh-tubuh yang berguguran. Seperti singa yang mendengar ancaman pada pemimpinnya, bukan karena ambisi, bukan karena nama, tapi karena cinta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, dua mata rantai helm menancap di wajah beliau. Para sahabat panik, tidak ada yang berani menariknya, takut menyakiti Nabi. Abu Ubaidah maju. Ia tidak menggunakan tangan, ia menggigit besi itu dengan giginya. Satu, copot bersama giginya. Dua, copot lagi bersama giginya. Darah mengalir, tapi ia tidak peduli. Yang ia takutkan hanya satu, Rasulullah kesakitan. Sejak hari itu, senyumnya berubah. Giginya ompong dan ia tidak pernah menyesal. Bagian 3. Orang kepercayaan umat. Banyak orang ingin dipercaya, tapi tidak semua sanggup memikul kepercayaan. Suatu hari, delegasi dari Najran datang. Mereka meminta seseorang yang adil untuk menjadi penengah. Nabi berkata, Aku akan mengutus kepada kalian seorang yang benar-benar terpercaya. Para sahabat berharap nama mereka disebut. Nabi memanggil Abu Ubaidah. Madinah terdiam. Bukan Umar, bukan Ali, bukan Khalid, tapi Abu Ubaidah. Karena ia tidak pernah mengejar jabatan, justru ia selalu menghindarinya. Bagian 4. Penakluk Syam yang tidur di tanah. Ketika dunia akhirnya datang menghampiri, apakah hati masih tetap sederhana? Di masa Umar bin Khattab, Abu Ubaidah menjadi panglima di Syam. Kota-kota besar jatuh. Damaskus, Hims, wilayah luas terbuka. Ia bisa hidup seperti raja. Tapi ketika Umar datang mengunjunginya, Umar menangis. Kenapa? Karena rumah Abu Ubaidah kosong, hanya ada pedang, perisai, dan alas tidur tipis. Umar berkata, Dunia telah berubah untuk kita. Abu Ubaidah menjawab pelan, Tapi aku tidak ingin dunia mengubahku. Bagian 5. Wabah dan keputusan terakhir. Terkadang ujian terbesar bukan perang, tapi pilihan untuk tetap tinggal. Tahun itu, wabah Taun melanda Syam.
Umar bin Khattab mengirim pesan. Tinggalkan Syam, aku membutuhkanmu. Abu Ubaidah tahu maksudnya. Umar ingin menyelamatkannya, tapi ia membalas. Aku berada di tengah pasukanku. Aku tidak ingin meninggalkan mereka. Ia tinggal. Satu demi satu sahabat wafat. Akhirnya, wabah menyentuhnya. Dalam sakitnya ia berkata, Laksanakanlah sholat, berpuasalah, bersedekahlah, taatilah pemimpin kalian. tidak ada pesan tentang harta, tidak ada pesan tentang kekuasaan. Hanya iman. Ia wafat jauh dari Madinah, tanpa sorotan, tanpa istana, tapi langit mengenalnya. Ada satu jenis kehilangan yang tidak bisa digantikan oleh jabatan, tidak bisa dihibur oleh kekuasaan. Dan hari itu, Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin, merasa dadanya kosong. Bukan karena kalah perang, bukan karena kehilangan wilayah, tapi karena kehilangan seorang sahabat yang ia percaya lebih dari siapapun. Ia menangis karena tahu Abu Ubaidah tidak akan kembali. Di Madinah, kabar itu telah sampai. Umar terdiam lama. Orang-orang melihat wajahnya berubah. Ia menunduk, air mata mengalir dari lelaki yang biasanya tegas dan keras itu. Ia berkata pelan, Seandainya aku mempunyai angan-angan, aku ingin rumahku dipenuhi oleh lelaki seperti Abu Ubaidah. itu bukan pujian biasa. Itu adalah rindu seorang sahabat yang tahu ia baru saja kehilangan pilar kejujuran. Umar pernah berkata sebelumnya, Jika Abu Ubaidah masih hidup, aku akan menunjuknya sebagai penggantiku. bayangkan, seorang Umar bin Khattab yang dikenal kuat, berani, visioner, mengakui bahwa ada lelaki yang lebih layak memikul amanah darinya. Dan kini lelaki itu telah pergi. Tangisan Umar bukan tangisan lemah, itu tangisan seorang pemimpin yang tahu. Orang kepercayaan seperti Abu Ubaidah tidak bisa diproduksi, tidak bisa diajarkan dalam sehari. Ia dibentuk oleh takut kepada Allah, oleh kejujuran yang sunyi, oleh hati yang tidak mencintai dunia. Dan ketika orang seperti itu wafat, bukan hanya satu keluarga yang kehilangan. Umat pun kehilangan. Radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, orang kepercayaan umat. Bagian 6. Hikmah Kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hari ini kita mudah menemukan orang pintar, mudah menemukan orang berani. Tapi sulit menemukan orang yang bisa dipercaya tanpa pengawasan. Abu Ubaidah bukan yang paling keras suaranya, bukan yang paling terkenal. Tapi ketika ia pergi, Umar menangis, dan itu cukup menjadi bukti bahwa nilai seseorang bukan diukur dari seberapa viral ia hidup, tapi seberapa dalam ia dirindukan ketika ia wafat. 1. Amanah lebih berat dari popularitas. Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Ia tidak pernah mengejar jabatan, tidak pernah mempromosikan dirinya, tapi justru ia yang dipilih. Hikmah untuk kita di zaman personal branding dan validasi sosial, karakter tetap lebih mahal dari citra. Kepercayaan dibangun dalam diam, bukan dalam sorotan. 2.
Iman terkadang menguji ikatan terdekat. Di Perang Badar, Abu Ubaidah harus menghadapi ayahnya sendiri yang berada di pihak musyrik. Ia tidak ingin melukai ayahnya. Tapi ketika terpaksa membela diri, ia memilih iman di atas hubungan darah. Hikmah, kesetiaan kepada Allah kadang membuat kita berbeda dari lingkungan terdekat. Iman bukan soal nyaman, tapi soal komitmen. 3. Cinta itu pengorbanan, bukan kata-kata. Di Perang Uhud, ketika dua mata rantai helm menancap di wajah Nabi, Abu Ubaidah mencabutnya dengan giginya hingga giginya sendiri tanggal. Ia tidak ingin menyakiti Rasulullah dengan tangannya. Hikmah, cinta sejati kepada Nabi dan agama, bukan sekadar ucapan. Ia terlihat dari pengorbanan, bahkan ketika tidak ada yang menyuruh. 4. Dunia datang, tapi hatinya tidak berubah. Saat menjadi panglima besar di Syam, di masa Umar bin Khattab, ia bisa hidup mewah, tapi rumahnya kosong. Tikar tipis, pedang tergantung. Ketika Umar melihatnya, beliau menangis. Hikmah, kesederhanaan bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak diperbudak oleh dunia. Kita boleh sukses, tapi jangan biarkan sukses mengubah hati. Kelima, loyalitas itu tetap tinggal saat semua pergi. Saat wabah Saun melanda Syam, Umar memintanya kembali ke Madinah agar selamat. Ia bisa pergi, ia punya alasan, tapi ia memilih tetap bersama pasukannya. Dan akhirnya, ia wafat bersama mereka. Umar menangis mendengar kabar itu. Hikmah, pemimpin sejati tidak meninggalkan orangnya saat masa sulit. Loyalitas diuji bukan saat aman, tapi saat bahaya datang. Abu Ubaidah bukan yang paling sering disebut dalam kisah heroik, tapi ketika ia wafat, Umar menangis dan berkata, Seandainya aku punya satu rumah penuh lelaki seperti Abu Ubaidah. artinya, apa? Nilai seseorang bukan dari seberapa besar suaranya, tapi seberapa besar kepercayaan yang ia jaga. Dan mungkin kita tidak akan memimpin pasukan, tapi kita bisa memimpin diri sendiri untuk menjadi orang yang amanah. Menurutmu, apakah di zaman sekarang masih banyak orang yang amanah sebagaimana Abu Ubaidah? Tuliskan di kolom komentar. Saksikan terus kisah lainnya hanya di Kismah, Kisah Hikmah.